pagi semuanya. Selamat pagi. Haleluya. Percaya baik-baik keadaannya, sehat rohani maupun sehat jasmani. Amin. Tuhan baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Bapak sepanjang Amin. minggu ini Bapak. Dan pagi ini Bapak, biarlah Bapak kami Bapak, Engkau melawat kami Bapak. Yes. Amin. Dan pujian dan penyembahan kami Bapak. Dan kami percaya Bapak Engkau Allah Bapak yang tidak mengenal ruang maupun waktu Bapak. Iya benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami Bapa untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Setiap yang siap dan percaya katakan amin. Amin. Thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Yes Lord. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
kasih-Mu tidak pernah berubah Bapa. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan. Katakan Dia baik, terlalu baik. Haleluya, terima kasih Bapa. Pertolongan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus, Kau hadir di tengah kami, Kau hadir di tengah kami. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, terima kasih, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima syukur. Segala puji bagi Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu menolong kami Tuhan. Pertolongan-Mu tepat waktu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Seperti tertulis di Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Terima kasih buat pagi ini Bapak. Mari kita Terima kasih. bersyukur kepada Tuhan. Kita pergunakan waktu pagi ini untuk bersyukur kepada Tuhan Amin. Terima kasih. dan berterima kasih pada Tuhan. Ya, Yesus. Bahwasanya bahwasanya Dia Amin. selalu hadir Bapak di tengah-tengah kita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Betul Bapak, hidup kami Bapak semata-mata karena berkat kemurahan Bapak. Benar, Tuhan. Semata-mata hanya kasih karunia-Mu Ya, Bapak. benar Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Bapak kami mau berterima kasih. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Amin. Teramat Terima baik, kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Yes Lord. Amin, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima baik Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena Kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, Tuhan. hari ini, Semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. semua berkat kemurahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Jesus. Terima kasih Bapak. Betul Bapak. Kami ada saat ini Bapak. Semua karena berkat kemurahan Bapak. Kami dapat menyembah, memuji Engkau Bapak dalam keadaan sehat Bapak saat ini Bapak. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, aku ada di sini. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Saatnya Bapak kami mendengarkan apa yang menjadi perkataan Bapak. Pakai bibir hamba yang akan menyatakan isi hatimu Bapak. Amin Yesus. Benar. Dan juga Bapak, biar Bapak setiap perkataan Bapak yang diucapkan Bapak dapat kami pahami dengan sangat mudah Bapak. Amin. Dapat kami cerna Bapak, menjadi rema. Dan kami bukannya mendengar tapi menjadi pelaku dari firman itu sendiri Bapak. Terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami Bapak untuk menerima firman Bapak. Amin. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Dalam nama yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa dan saja kita untuk sehati bersama kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur kalau pada hari ini kami diberi kesempatan untuk kembali bersama-sama dalam suatu persekutuan sesama saudara seiman, sekaligus dalam suatu persekutuan bersama dengan Tuhan. Dan oleh karena itu kami sungguh bersyukur dapat pula punya kesempatan untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini kami akan renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini, demikian pula setiap jemaat, setiap umat-Mu yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini, meskipun melalui online di rumah jemaat masing-masing. Tetapi kami percaya roh yang sama, kuasa yang sama menaungi setiap kami, sehingga apa yang kami dengarkan dari kebenaran firman-Mu hari ini dapat sungguh terpatri dengan kuat di setiap hati kami masing-masing, dan di sana
kebenaran itu akan menjadi benih yang tertanam dengan kuat dan bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah-buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saatnya kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua jemaat dimanapun sudah berada katakan sama-sama, amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Saya sampaikan salam sejahtera bagi semua jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun saudara mengikuti siaran streaming YouTube ini dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati saudara, dan biarlah kebenaran yang kita akan dengarkan akan sungguh-sungguh memerdekakan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya diberikan tema atau topik pembahasan dari gereja sepanjang bulan ini, yaitu doa yang penuh kuasa atau doa yang berkuasa. Saya percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan tentu telah atau sudah melakukan kegiatan aktivitas dalam kehidupannya sebagai orang Kristen. Salah satunya adalah berdoa. Apakah itu dilakukan secara pribadi, secara komunal, atau secara korporat, kolektif, di rumah mungkin bersama dengan saudara, dengan keluarga, ataupun di gereja bersama-sama dengan saudara-saudara dalam Tuhan, yang walaupun dalam 1 tahun lebih ini tentu hal ini belum bisa dilakukan seperti sebelumnya, tentu ya, seperti sebelum terjadi pandemi COVID-19 ini. Saya berharap semua jemaat tetap terpelihara di dalam kasih Bapa. Pemeliharaan Tuhan nyata dan penuh kuasa bagi kita, ya, dijaga dari segala hal yang mungkin menakutkan, termasuk ancaman dari coronavirus atau virus COVID-19 ini yang mencekam, ya. Tetapi saya percaya jemaat yang dikasihi Tuhan semua ada dalam sukacita Tuhan, karena hanya orang yang bersukacita saja yang terus ada di dalam sukacita sorga. Salah satu keuntungannya adalah imunitas saudara akan terjaga dengan baik. Kita akan melihat satu perikop dari kitab suci atau Alkitab yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Silakan mengikuti di kitab suci masing-masing. Judul perikopnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Lalu kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu,
besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Yang berbahagia adalah mereka yang tidak hanya membaca atau mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja ada banyak perikop, ada banyak cerita, ada banyak tuntunan dan juga ajaran dalam kitab suci menyangkut topik doa ini. Saya kira mungkin sudah ada ratusan bahkan mungkin ribuan buku ditulis mengenai doa. Ada banyak orang menuangkan pengalamannya dalam kehidupan doa dan bagaimana mereka melihat hasil dari doa-doa mereka, dan juga pergumulan yang harus mereka lalui untuk melihat bagaimana doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan. Dituangkan dalam banyak buku kesaksian, atau kalau sekarang mungkin orang lebih suka melalui konten YouTube ya, atau medsos ya, Facebook barangkali ya, atau Twitter dan lain-lain. Namun tentu saja membahas tentang doa bukanlah sesuatu yang basi bagi kita, karena memang kebenaran itu harus senantiasa kita pahami secara berulang-ulang, dan kemudian kita semakin berakar di dalamnya. Itu sebabnya gereja ini mengangkat topik atau pembahasan tentang doa yang berkuasa pada bulan ini atau pada saat ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, cerita mengenai perempuan Kanaan bukanlah cerita yang asing bagi kita. Barangkali minimal kita sudah pernah mendengar satu kali ada hamba Tuhan, pendeta, pastor, gembala, penginjil atau siapapun pernah berkhotbah atau mengkhotbahkan perikop ini dimanapun. Namun hari ini saya ingin mengangkat kembali kisah ini sebagai pelajaran yang sungguh luar biasa. Bagaimana seorang ibu yang berjuang dalam suatu permohonan untuk anaknya. Ini luar biasa. Tentu saja perjuangan seorang ibu ini mengingatkan kita akan sebuah lagu yang dulu juga kita sering dengarkan, dan saya kira sampai hari ini masih ada saja yang senang mendengarkan lagu lama ini, ya termasuk saya juga, yang berbunyi kira-kira, di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Haleluya. Ini lagu yang sederhana, tetapi rupanya perikop ini menggambarkan doa itu. Bagaimana seorang ibu bergumul mengenai anaknya. Kita cek, kita lihat di ayat yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dengan jujur dan terus terang ibu ini berkata bahwa anaknya kerasukan setan. Dia tidak merasa malu memberitahukan kepada Tuhan Yesus, dan didengarkan oleh orang-orang lain bahwa ada anggota keluarganya, ada anak yang dia lahirkan dari rahimnya sendiri kerasukan setan. Bukankah ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam kehidupan keluarganya, atau paling tidak minimal dalam hidup anaknya? Kenapa anaknya bisa dirasuk setan? Bisa jadi orang berpikir demikian. Tapi ibu ini tidak peduli dengan apa kata orang nanti mengenai keluarganya. Yang pasti dia datang kepada Tuhan untuk memohon belas kasihannya, bahwa anaknya sungguh menderita. Menarik di sini Bapak Ibu, bahwa di dalam seruan doa wanita ini atau perempuan Kanaan ini ada yang perlu kita garis bawahi. Katanya begini, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Kasihanilah aku ya Tuhan
ini akan menjadi unsur atau aspek yang pertama dari doa yang berkuasa. Apa itu? Pengenalan yang benar akan Tuhan. Entah bagaimana atau entah dari mana wanita atau perempuan ini mendapatkan suatu kebenaran yang luar biasa, bahwa orang yang sedang dia mintai pertolongan adalah Tuhan anak Daud. Dengan kata lain, perempuan ini memiliki suatu pengakuan iman bahwa pribadi yang sedang dia datangi untuk memintakan pertolongan atas anaknya adalah Sang Mesias. Haleluya. Dan ini merupakan suatu aspek yang sangat penting dari bagaimana kehidupan orang percaya yang memiliki doa yang berkuasa. Mengenal Tuhan yang benar, kepada siapa kita meminta pertolongan. Ini penting, saudara. Kita hanya seringkali hanya ingin meminta sesuatu atau meminta pertolongan, tetapi kita malas memahami kepada siapa kita minta tolong. Saudaraku, pribadi yang kepadanya kita berdoa itu bukanlah pribadi yang biasa-biasa saja, bukan. Dia bukanlah seseorang yang bertindak seperti seorang yang ya kapan saja kalau kita butuh baru kita minta. Kalau butuh. Tetapi kita tidak pernah mengenal pribadinya dengan lebih dalam, dengan lebih menyeluruh. Wanita ini entah bagaimana caranya, dia tahu kepada siapa dia meminta pertolongan. Tuhan anak Daud. Bukankah ini suatu confession of faith? Bukankah ini suatu deklarasi yang didengarkan oleh banyak orang bahwa pribadi yang kepadanya dia minta tolong adalah Tuhan, dan dia adalah Sang Mesias, dia adalah juru selamat yang tidak hanya mampu menyembuhkan yang sakit, mengusir setan-setan, melakukan mujizat, tapi dia yang menyelamatkan setiap orang. Luar biasa. Setiap orang yang percaya tentu kepadanya. Jadi wanita ini mengenal kepada siapa dia memohon. Bapak Ibu, sebagai orang-orang percaya dimanapun kita berada saat ini, hari-hari ini kita punya banyak kesempatan untuk belajar mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi, mengenal Dia. Ya, sebagaimana seruan Paulus berkata, yang kukehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Sehingga kita tidak hanya menjadi orang-orang yang hanya berseru kepada Tuhan dikala kita butuh, seolah-olah Tuhan itu adalah apa ya, kasarnya itu membantu kita. Kalau kita perlu kita panggil, kalau nggak perlu ya kita nggak mau tahu. Kita merasa nggak penting untuk tahu. Ya, walaupun saya yakin banyak tuan dan nyonya rumah juga yang pasti ingin dan mau tahu mengenal asisten rumah tangganya, bukan? Tahu di mana asalnya, ya, dia sudah berkeluarga atau belum dan sebagainya. Apalagi dengan Tuhan kita. Mari kita belajar untuk mengenal Dia, karena ini adalah merupakan aspek yang penting untuk bagaimana kita melihat doa yang berkuasa dan doa yang menghasilkan terobosan-terobosan yang luar biasa dalam hidup kita sebagai orang percaya. Haleluya. Yang kedua, aspek yang kedua yang juga tak kalah pentingnya adalah, mari kita lihat di ayatnya yang ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rupanya wanita ini atau perempuan ini, meskipun belum ada respon dari Tuhan Yesus,
itu tidak menghentikan dia. Kadang-kala kita berdoa atau kita memohon pertolongan Tuhan untuk suatu problem, satu masalah, satu kebutuhan. Kita berdoa 1-2 kali, bahkan mungkin 3 kali. Pergumulan kita belum terlihat sama sekali jawaban. Kita belum melihat pertolongan Tuhan. Kita belum mengalami apa yang kita sedang rindukan dalam doa-doa kita. Kemudian kita berhenti. Kenapa? Karena kita berpikir, ya sudah, Tuhan gak peduli, Tuhan gak mendengar doa saya, Tuhan tidak menghiraukan saya, ya sudah. Sehingga kemudian seringkali juga kemudian kita mencari alternatif lain, mencari cara-cara lain yang mungkin lebih masuk akal atau lebih logis atau lebih dapat dilihat hasilnya, daripada berharap kepada Tuhan yang tidak respon, yang sama sekali mungkin tidak mendengarkan barangkali. Tapi saya yakin Yesus mendengarkan. Saya yakin Yesus tidak tuli telinganya. Seperti Bapa kita di surga, ketika kita berseru kepadanya, tentu Dia pasti mendengar. Meskipun kadang-kala kita merasa kok kita belum dijawab, kok doa-doa kita seperti membentur plafon rumah dan balik lagi ke kita, kok seperti doa-doa kita hampa dan hambar. Tetapi ingat, Tuhan mendengar setiap seruan kita. Persoalannya adalah kapan Dia berespon, kapan beliau memberikan tanda bahwa Dia akan menjawab atau melakukan sesuatu atas permohonan kita. Itu kembali lagi kepada otoritasnya. Tetapi yang paling penting di sini yang perlu kita catat, unsur yang kedua dari hal ini adalah bahwa doa yang berkuasa memerlukan ketekunan. Jangan pernah berhenti. Meskipun doa kita mungkin belum dijawab oleh Tuhan, atau belum terlihat sesuatu yang kita nanti-nantikan, jangan berhenti dulu. Jangan-jangan Tuhan sudah melihat sampai di mana kita bersabar, sampai di mana kita tekun berdoa, atau jangan-jangan kita maunya instan saja, kita maunya cepat-cepat saja Tuhan jawab. Kita minta hari ini, detik ini juga Tuhan jawab. Tidak, saudara. Karena semua itu kembali lagi bergantung kepada kedaulatannya, bergantung kepada otoritasnya. Kapan Tuhan menjawab, ya terserah Tuhan. Sekarang, besok, nanti, tahun depan, Dia yang berkuasa, saudara. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Kita maunya sekarang, pokoknya sekarang. Kalau enggak, ya sudah, saya nggak mau percaya lagi. Waduh, baper amat. Ayolah, Tuhan berkuasa, tetapi Dia juga berdaulat. Dia mengasihi kita, tetapi semua tergantung kepada kehendaknya. Ingat, Tuhan Yesus saja di Taman Getsemani berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Dia adalah putra tunggal dari Bapa di surga, tetapi Dia berkata, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Jangan kita balik-balik. Kita mau kehendak Bapa mengikuti kehendak kita. Kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak kita. Kita boleh meminta, kita boleh memohon, kita boleh berdoa kepada Dia, tapi biarlah kehendaknya yang jadi. Biarlah terjadi sesuai dengan waktunya. Kan kita suka nyanyi kan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Kan begitu. Waktu Tuhan yang terbaik memang kadang-kadang susah, karena itu misteri. Tapi percayalah, Tuhan mengasihi saudara, kasih karunia-Nya cukup bagi kita, saudaraku. Jadi dijawab atau tidak dijawab, tekunlah. Belum dijawab, tekunlah. Dalam ketekunan ada kesabaran di situ, ada suatu penantian. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah lalai dengan janji-janjinya. Jadi ingat yang pertama, saudara, pertama, doa yang berkuasa didasarkan atas pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang kedua,
doa yang berkuasa adalah doa yang dilakukan dengan penuh ketekunan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat yang 25. Tetapi perempuan itu mendekat menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Perhatikan yang pertama, dia mengenal kepada siapa dia memohon. Dan rupanya karena dia tahu kepada siapa dia memohon, dia tahu dia memohon kepada Sang Mesias. Bahkan dia menyatakan, mendeklarasikan bahwa dia adalah Tuhan. Lihat, wanita ini datang sujud menyembah. Doa yang penuh kuasa atau doa yang berkuasa adalah doa yang dibarengi dengan penyembahan kepada Dia. Haleluya. Kita tidak hanya datang untuk meminta-minta. Kadangkala ada orang berkhotbah atau mengajarkan bahwa jangan jadi pengemis di hadapan Tuhan. Mungkin itu ungkapan yang terlalu sarkastik. Tetapi ya menurut saya kita boleh meminta-minta. Kenapa? Karena kita adalah anaknya. Masa anak minta sama orang tua nggak boleh? Masa anak minta sama bapak nggak boleh? Tapi jadilah anak yang tahu diri. Jangan terus merengek, lalu kemudian ngambek, terus marah-marah seperti anak kecil. Tapi walaupun kadang-kala begitu, anak kecil ngambek, marah-marah, bahkan meronta-ronta, kemudian kelojotan di lantai, akhirnya dikasih juga. Tapi apakah saudara mau jadi orang Kristen seperti anak kecil itu? Kekanak-kanakan, Kristen kanak-kanak. Orang Kristen sudah bertumbuh dewasa, bahkan dia tidak banyak meminta-minta kepada bapaknya. Kenapa? Karena dia tahu bapaknya memelihara dia, bahkan tanpa meminta. Yang ada doanya adalah penuh dengan pujian, penyembahan kepada Dia, penyembahan kepada Bapa Surgawi yang dikenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini luar biasa. Ya. Oleh karena itu, menyembah, memuji Dia, memasyurkan Dia, ya, itu adalah bagian yang integral dari sebuah doa. Doa itu tidak hanya meminta, tapi menyembah, bersyukur, memuliakan. Seperti bagian dari doa Bapa kami, bukan? Saya kira minggu lalu mungkin sudah dibahas, ya, bahwa bagian dari doa itu luar biasa. Yesus mengajarkan doa yang luar biasa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Saya pribadi meyakini Bapa di surga memang memiliki nama yang harus dikuduskan, yaitu Yahweh Elohim. Menguduskan namanya, memuliakan Dia, memaksudkan Dia. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kita, di bumi seperti di surga. Kita tidak memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, seolah-olah kita bisa atur Tuhan. Kita tidak bisa atur Tuhan. Doa kita boleh penuh iman, doa kita boleh doa yang berapi-api, tetapi bukan doa yang bisa atur Tuhan. Karena Tuhanlah yang berdaulat, Bapa di surga lah yang berdaulat menjawab doa kita. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, doa yang berkuasa adalah doa yang dibarengi, yang dipenuhi dengan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Yang keempat, mari kita lihat. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Haleluya. Yang pertama, doa yang berkuasa adalah doa yang didasarkan pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang kedua, doa yang berkuasa adalah doa yang dilakukan dengan penuh ketekunan. Dan ingat yang ketiga, doa yang berkuasa adalah doa yang dibarengi dengan penyembahan, yang dipenuhi dengan penyembahan kepada Tuhan yang benar. Yang keempat, bagaimana seorang percaya ketika dia memohon pertolongan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mari kita lihat bagaimana Yesus Kristus menjawab perempuan ini. Dalam dialognya dengan perempuan ini ada ungkapan yang mungkin bagi wanita ini
Luar biasa, bisa begitu menyakitkan. Pertama, sudah tidak didengar. Yesus tidak mendengar, tidak merespon. Yang kedua, murid-murid minta supaya disuruh diam karena dia teriak-teriak. Sekarang Yesus juga mengatakan dia tidak mau melayani wanita ini karena dia melayani orang-orang Yahudi saja. Ya. Tapi yang paling menyakitkan adalah Yesus membuat pernyataan bahwa wanita ini, ya, diandaikan sebagai anjing. Tentu bagi kita merasa ini satu ungkapan yang kasar, tetapi ini adalah merupakan suatu ungkapan yang umum di kalangan Yahudi untuk menggambarkan orang-orang non-Yahudi atau orang-orang goyim. Ya, mereka disebut ya dengan sebutan, dengan semacam metafor anjing. Ya, tidak bermaksud untuk menyamakan manusia dengan hewan, tetapi ini adalah bagian dari ungkapan. Ungkapan yang saya kira di banyak budaya, banyak bangsa juga punya ungkapannya masing-masing. Ada peribahasa, ada hal yang bersifat idiomatik dan sebagainya. Tetapi bukan itu yang penting. Yang penting di sini adalah ini adalah bentuk penolakan di mana Yesus mengatakan bahwa dia hanya melayani anak-anak Israel. Ya, anak-anak Israel. Karena wanita ini bukan orang Israel. Ya, dia adalah orang Kanaan, saudaraku. Tetapi ingat, kalian bahwa wanita ini tidak berhenti. Dia bilang, benar Tuhan. Dia tidak melawan, dia tidak bergerak menjauh lalu kemudian mengumpat. Waduh, ternyata guru yang katanya begitu baik, penuh belas kasihan, guru yang selalu menolong orang, kenapa sekarang saya ditolak sedemikian rupa? Bahkan saya mendapatkan pernyataan yang begitu menyakitkan. No, perempuan ini tetap ada di situ. Dia tetap menyembah Yesus sambil berkata, benar Tuhan. Namun anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Luar biasa, satu hikmat yang luar biasa dari perempuan ini menjawab pernyataan Yesus. Dan ini sungguh sangat luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kerendahan hati wanita ini adalah bagian dari aspek yang memungkinkan doanya penuh kuasa. Kita tidak datang kepada Tuhan dengan penuh kesombongan seperti orang Farisi membanggakan dirinya datang ke rumah ibadah lalu mengatakan bahwa dia telah melakukan hal-hal rohani. Dia adalah orang yang rohani, yang melakukan kegiatan-kegiatan rohani seperti ini, seperti itu, dan bahkan kemudian menghakimi si pemungut cukai yang kehidupannya mungkin penuh dosa. Saudaraku, kita tidak seperti itu. Kita datang di hadapan Tuhan. Ya, kita ini orang-orang yang sama sekali tadinya bukan orang-orang yang masuk dalam bagian sebagai bangsa pilihan, tetapi oleh kasih karunia-Nya, ya, oleh kasih karunia-Nya, Yesus Kristus sebagai orang Yahudi, dan sebagai orang Yahudi dia adalah Yeshua Hamasiah. Dia mengatakan bahwa dia hanya datang untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Yahudi. Tetapi sesungguhnya wanita ini sedang mengatakan bahwa dia juga adalah domba yang hilang, dan yang hilang ini perlu dicari. Kita adalah domba-domba yang hilang, yang perlu dicari. Dan oleh anugerahnya Yeshua Hamasiah, Yesus Kristus, Jesus Christ datang melalui anugerahnya menjangkau kita, sehingga kita juga layak disebut sebagai anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita lihat bagian yang terakhir. Apa tanggapan Yesus Kristus melihat bagaimana kegigihan wanita ini? Maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang kelima, yang terakhir adalah iman. Ibrani pasal 11 ayat 1 sudah mendefinisikan itu dengan baik. Silakan Bapak Ibu cek sendiri. Dan ibu ini atau perempuan ini menunjukkan iman yang sungguh luar biasa, sehingga mendapatkan pujian dari Tuhan bahwa hai ibu, besar imanmu, luar biasa.
Dan saat itu pula Tuhan Yesus mengatakan, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan anaknya sembuh. Berarti setan langsung keluar tanpa harus dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Setan yang keluar karena iman dari ibunya yang penuh dengan kegigihan. Dia mengenal kepada siapa yang dia memohon. Dia berdoa dengan penuh ketekunan. Dan kemudian dia juga menyembah kepada Yesus Kristus. Dan dia memiliki kerendahan hati. Dan yang paling luar biasa, imannya dilihat oleh Yesus Kristus bahwa sungguh besar. Dan ibu ini menerima kasih karunia Tuhan. Saya percaya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan cukup bagi kita semua. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara. Kita beribadah secara online, tetapi rohnya tidak terbatas. Dia maha hadir dan dia berkarya bagi Bapak Ibu Saudara. Mari datang kepada dia dengan penuh kesungguhan hati dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk waktu yang indah ini. Kami dapat sama-sama belajar dari kebenaran firman. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan dapat menguatkan dan meneguhkan hati kami, dan bahkan mendorong kami, memotivasi kami untuk dapat belajar dari seorang perempuan Kanaan dan memiliki kehidupan doa yang berkuasa. Biarlah kebenaran ini Engkau tanamkan dengan kuat di setiap hati kami, terpatri dengan dalam di setiap hati kami, sehingga kebenaran itu akan bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan, dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang menjadi pejuang-pejuang doa, yang gigih, yang terus bertekun, dan yang tidak mudah menyerah untuk melihat bagaimana pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kami, bahkan keluarga kami, gereja, dan bangsa kami. Kami percaya setiap seruan doa umat-umat-Mu Engkau mendengarkannya, dan kami belajar dari kebenaran-Mu bahwa Engkau berdaulat, bahwa Engkau yang memiliki kehendak utama, sehingga apapun dan bagaimanapun kami berdoa, semua tergantung juara kepada kehendak dan kedaulatan-Mu. Namun biarlah kami belajar untuk memiliki iman seperti perempuan Kanaan ini, yang mendapatkan pujian, apresiasi dari Tuhan Yesus Masiah, bahwa haimu besar imanmu. Biarlah kami belajar juga untuk memiliki kehidupan doa yang sedemikian, sehingga kami dapat melihat bahwa sungguh kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap keluarga jemaat-Mu, berkati pelayanan gereja ini untuk tetap maju berkembang meskipun di tengah-tengah pandemi. Kami menjadi terbatas, tetapi roh Tuhan, roh Yahweh Elohim tidak terbatas, akan berkarya dalam pelayanan ini, sehingga banyak jiwa dapat dibenarkan dan nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah seruan doa hamba-Mu yang telah hamba haturkan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang ada di rumah atau dimanapun berada, mari katakan sama-sama dengan saya, amin. Selamat datang di GBKDI Charismatic Worship Center. Kami akan menyampaikan beberapa pengumuman penting. Terima kasih atas pelayanan Pendeta Jack Wayong dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Firdian Chandra Nugito dan Ibu Susan. Gerakan membaca Alkitab 2 pasal 1 hari yang akan mengubah hidup kita. Dan mulai besok Senin 23 Agustus kita akan membaca Yeskiel 27 dan 28, dan berakhir pada hari Minggu 29 Agustus Yeskiel 39 dan 40. Bread Life, video kesimpulan sharing Friday Night Gathering, tayang setiap hari Kamis di YouTube GPKDI CWC Gajah Mada.
Ibadah Blessing Kid Community tayang di YouTube channel GPKDI CWC Gajah Mada, online setiap hari Minggu jam 9 pagi dan akan ditelepon oleh kakak pembina setengah 12 siang. Blessing Woman setiap hari Kamis, Minggu 1 dan 3 mulai jam 7 malam. Youth masih online setiap hari Minggu jam 11.15. Friday Night Gathering setiap hari Jumat malam jam 8 malam. Mari bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman Tuhan. Persembahan khusus dapat Bapak Ibu transfer melalui BCA dengan nomor 09313880036 atas nama Rini Cahyadi, dan persembahan persepuluhan BCA dengan nomor 70303030002 atas nama Gereja Pantai Kosta Karismatika di Indonesia. Bapak Ibu dapat menghubungi hotline gereja bagi yang membutuhkan dukungan doa, info kedukaan, ucapan syukur, penyerahan anak, pendaftaran BPN, SMK, pemberkatan rumah, dan lain-lain. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kami bersyukur buat Allah kami, Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus, Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kami, kegiatan kami, bahkan anugerah dan kemurahan Tuhan Engkau limpahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami telah beribadah kepada Engkau Yesus. Kami memuji menyembah-Mu, dan kami telah menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya itu semua berguna dan membangun untuk kehidupan kami, baik secara pribadi maupun kehidupan rohani kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang memperhatikan Tuhan. Engkau tetap memberikan kekuatan kepada kami untuk kami menghadapi apapun juga Tuhan, tetap dengan sukacita, dengan suatu pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Teguhkan dan kuatkan seluruh jemaat, pemimpin pelayan hamba-hamba-Mu di tempat ini, supaya kami tetap memelihara iman, supaya kami tetap antusias, semangat, sukacita untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan, pimpin kami semua, jemaat, pemimpin pelayan hamba-hamba-Mu bersama keluarganya, membangun persekutuan pribadi kami dengan Yesus melalui pujian, penyembahan, doa, dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, biarlah kami boleh bersama-sama bertumbuh ke arah Kristus, bahkan kami boleh berbuah Tuhan. Tuhan membuat kami serupa dengan Kristus. Terima kasih. Kami juga berdoa buat rekan-rekan pelayanan kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa buat Firdi yang berulang tahun di tanggal 24. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Engkau senantiasa hadir melawat kehidupan Firdi, Lina, dan anak-anaknya Tuhan. Kami percaya bertambah usia, bertambah juga kedekatan mereka Tuhan dengan Engkau Yesus. Tuhan akan memaksimalkan potensi Firdi untuk menjadi bejana-Mu Tuhan. Kau urapi Firdi Tuhan, kehidupannya masuk dalam rancangan Tuhan. Dan bersama-sama Lina Tuhan, mereka akan menjadi bejana buat hormat kemuliaan nama-Mu. Tetap semangat, tetap sukacita, antusias beribadah bersama-sama kami, walau secara online Tuhan. Dan kami tahu Tuhan punya rancangan indah buat mereka. Kau berkati rumah tangga Firdi dan Lina, Kau berkati kesehatan mereka sekeluarga. Berkati pekerjaan Firdi menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Bahkan Tuhan lindungi, pergi ke kantor, pulang ke rumah, tidak mengalami gangguan apapun juga. Kau berkati anak-anaknya Fian dan Clevet bertumbuh sebagai anak yang sehat, cerdas, kuat, aman dalam naungan-Mu sedari usia dini, bertumbuh dan mengenal ke arah Kristus Yesus. Tetap semangat untuk mengikuti ibadah gereja anak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Susan yang ulang tahun di tanggal 27. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada buat Ibu Susan, juga kepada keluarganya, Pak Akyong suaminya, kepada anak-anaknya semua. Biar mereka bersama-sama terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus, aman dalam naungan-Mu, diberkati kehidupan Ibu Susan sehari-hari menjadi istri penolong yang sepadan, menjadi ibu yang mengasihi dan mengasuh anak-anaknya Tuhan. Kami percaya kemurahan dan menyertai mereka semua. Engkau memberkati juga kesehatan mereka sekeluarga. Engkau berkati Tuhan segenap cita-cita, kerinduan, pergumulan Ibu Susan untuk digenapi dalam kehidupan Ibu Susan dan bersama keluarga. Bahkan Engkau berkati anak-anaknya, Henny, Reni, Hendriani, juga Hendrawan.
bersama-sama mereka beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat, pemimpin pelayan hamba-hambamu bersama keluarganya di tempat ini. Engkau memberkati kami Tuhan semua, memiliki keluarga rohani, keluarga jasmani Tuhan, sehat rohani dan sehat jasmani. Engkau memberkati keluarga demi keluarga menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, dan harmonis. Engkau memberkati kesehatan jemaat Tuhan, pemimpin, pelayan hamba-hambamu bersama keluarganya. Apapun sakit penyakit yang mengganggu kesehatan mereka, dalam nama Yesus kami tolak. Dan oleh bidul yang Yesus yang sakit menjadi sembuh. Engkau memberkati usaha, bisnis, pekerjaan, ekonomi, keuangan jemaat Tuhan, pemimpin, pelayan, hamba-hambamu bersama keluarganya. Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Tuhan menjauhkan dari belalang pelahap dan belalang pengirik. Tuhan menyediakan segala kebutuhan dan mencukupkannya. Terima kasih Engkau memberkati juga anak-anak jemaat, pemimpin, pelayan, hamba-hambamu bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, menjadi anak yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus, aman dalam naung, diberkati yang telah bekerja, diberkati yang masih sekolah, diberikan masa depan yang indah bersama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati anak-anak balita tetap bertumbuh menjadi anak yang sehat Tuhan. Kau berkati juga orang tua di hari tuanya hidup rukun bersama suami, istri, anak, mantu, cucunya dalam pemeliharaan tangan Tuhan, tidak kekurangan apapun. Kami bersyukur buat Indonesia yang telah Tuhan tolong menjauhkan Indonesia dari bencana yang lebih buruk lagi. Kami bersyukur Indonesia Tuhan mampukan untuk menghadapi ini, dan kami telah melihat pertolongan Tuhan yang nyata bahwa Engkau membuat virus ini tidak lagi berkuasa Tuhan. Karena kami percaya darah anak domba Allah telah melemahkan, menghalau, mengenyahkan, bahkan menghancurkan virus ini, sehingga semakin hari semakin sedikit yang terpapar virus Korea ini di Indonesia maupun di dunia Tuhan. Terima kasih, terus berkati pertumbuhan ekonomi Indonesia, tidak mengalami resesi yang berkepanjangan. Engkau berkati para pemimpin untuk sehati sepikir menanggung masalah ini Tuhan, sehingga Indonesia tetap menjadi negara aman, tentram, adil, dan makmur. Engkau memberkati tenaga kesehatan, dokter, perawat, suster, tenaga medis, dilindungi secara khusus, dijauhkan dari segala virus corona ini Tuhan, sehingga mereka dapat tetap menjalankan tugasnya dengan baik, dengan segala kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu akan menerangi setiap langkah kami Tuhan. Roh Kudus terus akan memberikan kekuatan dan penghiburan, dan kami boleh menerima segala yang terbaik daripada Allah kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami akan bersyukur, jemaat membuka tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, akan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Biarlah